Assalamualaikum. Alhamdulillah sudah terbit Al-Quran Ummahatul Mukminin, Al-Quran yang spesial buat kalangan wanita karena dikemas dengan kemasan cover yang cantik dengan pilihan warna yang bervariasi sesuai selera. Al-Quran berukuran A6 atau 10 x 15 cm ini kami terbitkan baru saja dan dengan ketersediaan stok 10.000 eksemplar. Anda bisa dapatkan melalui toko kami atau melalui agen-agen kami. Temukan kami di Google Al-Fasham Publishing atau di berbagai macam platform online shop atau di media sosial. Cantik sekali, ada banyak pilihan warna. Mungkin Anda untuk pribadi atau untuk hadiah, untuk mahar, atau bahkan untuk wakaf. Cantik sekali. Ada banyak kelebihannya, ada 15. Yang paling penting adalah ada tanda wakaf dan ibtida'nya, sehingga Anda tidak mengalami kesalahan ketika Anda berhenti di dalam membaca sebuah ayat. Barusan terbit ini, dan kami nantikan orderan Anda atau Anda melalui toko-toko terdekat di kota Anda. Sudah tersedia. Assalamualaikum. Alhamdulillah baru saja terbit Al-Quran Asy-Syafi. Cakep banget, warnanya gold dengan cover kaleb, jadi dengan resleting sehingga Qurannya enak digenggam, enak dibawa kemana-kemana dan gak mudah rusak ketika kita masukkan ke dalam tas misalnya, atau bersama dengan barang-barang yang lainnya. Dibawa pergi kemana-kemana enak. Biasanya memang Al-Quran dengan cover yang kaleb ini awet. Kami menghadirkan Al-Quran Asy-Syafi dengan 15 keunggulan. Keunggulan yang paling bagus adalah keunggulan dengan keberadaan tanda wakaf dan ibtida'nya, start, pause-nya. Al-Quran ini adalah Al-Quran terjemah, sehingga Anda selain belajar membaca Al-Quran atau membaca Al-Quran sudah lancar, Anda juga bisa belajar memahami makna-makna dari kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Kami sediakan banyak variasi cover, ada warna merah marun, ada warna biru, dan ada warna yang lainnya. Motifnya seperti di bambu begitu ya. Nah, Anda bisa dapatkan ini di online shop kami atau temukan kami di Google Al-Fasham Publishing. Ini tampak bagian dalamnya. Anda bisa mendapatkan di online shop kami Al-Fasham Publishing, di Shopee, di Tokopedia, atau di Bukalapak, atau di Blibli dan lain sebagainya. Anda bisa juga mendapatkan Al-Quran Asy-Syafi ini di toko-toko terdekat di kota Anda karena sudah kami distribusikan ke banyak agen dan distributor kami. Jadi ada tanda wakaf dan ibtida'nya. Kemudian ada blok pada ayat-ayat doa atau ayat-ayat ruqyah. Ya, karena itu kami sebut dengan Al-Quran Asy-Syafi. Artinya Asy-Syafi adalah salah satu nama Allah Maha Penyembuh. Sebagaimana yang ada di dalam hadis, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi. Ya. Jadi Nabi Muhammad menyebut Allah sebagai Asy-Syafi, Maha Penyembuh. Nah, ini nama Asmaul Husna tersebut kami jadikan sebagai nama Al-Quran Asy-Syafi ini. Baru saja terbit, kami sediakan stoknya 10.000 eksemplar ya, 10.000 eksemplar. Jadi cocok sekali untuk segera Anda beli, baik untuk konsumsi pribadi atau untuk hadiah atau untuk wakaf. Kami tunggu orderan dari Anda. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah terbit mushaf Al-Quran terjemah yang saya beri nama Ummahatul Mukminin. Mushaf Al-Quran ini saya susun bersama tim saya Al-Fasham Publishing, dan alhamdulillah sudah terbit
1 minggu belakangan. Jadi mushaf Al-Quran ini masih baru, masih fresh, tapi alhamdulillah sudah kami distribusikan ke toko-toko buku terdekat di kota Anda, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Jawa. Alhamdulillah sudah tersedia. Anda bisa menghubungi toko-toko terdekat di kota Anda. Anda tanyakan, apakah ada mushaf Ummahatul Mukminin terbitan Al-Fasyam Publishing. Kenapa kami menawarkan mushaf Al-Quran ini? Karena mushaf Al-Quran ini cukup istimewa. Bahkan saya tidak mengatakan sangat istimewa ya, karena nanti pastilah nanti ada netizen yang kurang suka. Tapi yang pasti Al-Quran ini cocok untuk segera Anda miliki, baik untuk Anda sendiri atau untuk keluarga Anda, atau untuk istri Anda, atau untuk siapapun, untuk anak Anda, baik itu untuk sebagai hadiah atau sebagai wakaf. Al-Quran ini cocok sekali untuk Anda. Kenapa? Karena tampilannya yang cantik. Jadi kami sediakan ada berbagai macam pilihan varian cover. Jadi covernya adalah terbuat dari bahan kain sehingga tidak merusak Al-Qur'annya. Ya, seperti kita tahu kadang-kadang cover Al-Qur'an itu ketika dibawa kemana-mana mudah rusak sehingga isi Al-Qur'annya rusak. Ternyata ada yang jatuh. Nah, ini adalah QC PES. Jadi Al-Qur'an ini sudah dikoreksi, sudah dipastikan kualitasnya. Kalau tidak ada begininya, silakan kembalikan ke toko buku tempat Anda membeli, ya. Karena ini jaminan. Nah, kemudian ini ada yang jatuh juga. Ini adalah lembaran informasi tentang 15 keunggulan dari Al-Quran Ummahatul Mukminin. Saya bacakan, nanti saya akan zoom. Jadi yang pertama adalah mushaf Al-Quran ini dengan Rosem Utsmani. Seperti apa Rosem Utsmani itu? Tentunya Anda semuanya sudah tahu. Al-Quran pada zaman dahulu, ya, pada zaman dahulu itu tidak secantik sekarang. Jadi cetakan khotnya itu menggunakan khot Bombay istilahnya. Biasanya gendut-gendut fontnya, sehingga memang kurang nyaman dibaca oleh kita-kita yang sudah kekinian. Bahkan orang-orang tua zaman sekarang kalau biasanya mencari Al-Quran itu cari Al-Quran yang Madinah, mushaf Madinah gitu ya. Terus kita kasih mushaf Madinah begitu. Kadang mereka tidak suka, loh, tidak seperti itu mushaf Madinah. Mushaf Madinah itu yang seperti ini loh. Nah, seperti Al-Quran Ummahatul Mukminin ini. Nah, ya itu memang salah kaprah, tapi tidak salah banget sih sebetulnya. Karena sebetulnya Quran Utsmani itu ya kita semua sampai saat ini adalah Qurannya Utsmani. Tidak ada yang Qurannya itu Quran Abu Bakri, Quran Umari, Quran Ali begitu ya. Tidak ada, semuanya Quran Utsmani ya. Saya pastikan begitu. Quran Utsmani. Oleh karena itu, jadi yang disebut Rosem Utsmani itu ya Rosem yang kita baca setiap hari itu. Baik kita ada di Indonesia, baik kita ada di Saudi, baik kita ada di Qatar, baik kita ada di mana? Di Mesir. Semuanya sama. Rosemnya sama. Cuman berbeda apa? Riwayatnya. Nah, riwayatnya inilah yang berbeda. Kenapa begitu? Karena kita tahu Al-Quran diturunkan ala sab'ati ahrufin. Al-Quran diturunkan di dalam 7 huruf. Nah, 7 huruf inilah yang kemudian ada perbedaan sedikit-sedikit. Bisa jadi Anda ketika membaca Al-Quran di Saudi mungkin sedikit berbeda dengan Al-Quran di Indonesia. Sedikit berbeda, tidak banyak. Dan tidak fatal, kemudian tidak berbeda total. Sebagaimana yang kita tahu kisahnya Umar bin Al-Khattab. Beliau ketika ada seorang sahabat yang membaca Al-Quran, kemudian beliau mendengarnya berbeda. Beliau marah gitu. Kamu membaca Al-Quran kok berbeda? Kamu dikasih siapa Al-Qurannya? Ya biasalah begitu. Tapi kemudian ketika dua-duanya bertemu, salah satu sahabat ini bertemu dengan Nabi bersama dengan Umar bin Al-Khattab. Kemudian dua-duanya dikasih tahu, ya begitulah Umar, Al-Quran turun. Bacaan kamu sudah benar, bacaan saudaramu ini juga benar. Kata Nabi begitu. Oleh karena itu
lagi-lagi semua Al-Quran yang kita ada di Indonesia ini adalah Al-Quran Utsmani, bahkan di seluruh dunia. Hanya berbeda riwayat, termasuk Al-Quran Ummahatul Mukminin ini sama. Nah, kenapa saya kasih nama Ummahatul Mukminin? Bukan karena kok ini Al-Qurannya riwayatnya langsung dari Ummahatul Mukminin, tidak ada campur tangan dari Ubay bin Ka'ab, Muawiyah misalnya, tidak begitu. Campur tangan ini artinya bukan kok Al-Quran ini rekayasa, bukan ya. Ini bahasa teknis ya. Nah, jadi saya kasih nama Ummahatul Mukminin itu karena saya cantumkan appendix tentang biografi Ummahatul Mukminin. Siapa itu Ummahatul Mukminin? Artinya dalam bahasanya adalah ibunda dari kaum orang-orang yang beriman. Siapa itu? Yaitu istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapa saja istri-istri Rasulullah itu? Saya biasanya membuat singkatan Khosau Aishhaf, Zaikhu, Zaijah, Ju, So, Rom, Mai, Mar. Ada 11. Kalau di Ibnu Katsir dalam Al-Fusul fi Siratir Rasul, istri Nabi Muhammad itu wa fi riwayatin itu diriwayatkan ada 13, ada juga yang menyebutkan 15. Anda bisa baca di Al-Fusul fi Siratir Rasul karya Abul Fida Ibnu Katsir. Nah, saya biasanya yang 11 ini adalah sudah biasa dihafalkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Nah, siapa itu? Silakan Anda bisa menggunakan hafalan saya. Kho Sau Aishhaf ya. Kho Khadijah, Sau Sauda, Kho Sau Aisyah, Haf Hafsah. Kho Sau Aishhaf ya, Kho Sau Aishhaf. Zaikhu yaitu Zainab binti Khuzaimah, kemudian Zaijah Zainab binti Jahsh, Ju yaitu Juwariyah, So Sofiyah, Rom Romlah, Mai Maimunah, Mar Maryah Al-Qibtiyah. Ada 11. Ada 11 istri Rasulullah yang saya cantumkan riwayat hidupnya, cuplikan ya, bukan semuanya. Cuplikan kisah hidup Ummahatul Mukminin, istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan ibunda kaum mukminin. Saya cantumkan di sini ada semuanya, insya Allah Anda bisa dapatkan kisahnya. Ya, ada di appendixnya di belakang. Anda bisa dapatkan itu. Kenapa ada kelebihan itu? Karena penting sekali. Banyak kaum muslimin yang tidak menghafal siapa dan apa kisah hidup Ummahatul Mukminin. Kenapa saya juga saya kasih label bahwa ini Al-Quran spesial dihadirkan untuk kalangan muslimah, karena yaitu tadi supaya muslimah bisa meneladani Ummahatul Mukminin. Cantik tampilannya dan ada kisah-kisah Ummahatul Mukminin. Nah, Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah, tidak hanya kisah tentang Ummahatul Mukminin, Al-Quran ini sebagaimana yang tercantum di lembaran yang saya cantumkan di Al-Quran ini, bahwa di dalamnya ada terjemah bahasa Indonesia sesuai dengan terjemahannya Kemenak. Nah, kenapa saya berpatokan pada terjemahannya Kemenak? Kita tahu di dalam Kemenak, khususnya LPMQ, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, itu adalah kumpulan para ulama ahli Al-Quran. Di dalamnya ya tentunya tidak hanya ulama, yang ada juga bagian administrasinya, ada mungkin satpamnya juga di sana, ada petugas cleaning service-nya ya. Tapi yang pasti LPMQ adalah kumpulan para ulama ahli Al-Quran, sehingga mereka di dalam menerjemahkan Al-Quran tentunya tidak asal-asalan. Mereka sudah ahli begitu. Ada profesor-profesor, ada doktor. Tentunya kita patut sekali merujuk kepada mereka. Sebagaimana di negara-negara lainnya, seperti di Kuwait, di Saudi Arabia, ketika mereka mentafsirkan Al-Quran, mereka merujuk kepada ulama-ulama mereka. Karena itu terjemahan Al-Quran di Ummahatul Mukminin ini saya cantumkan adalah sesuai dengan terjemahannya Kemenak yang terbaru begitu ya, versi pembaruan yang ketiga. Nah,
Kalau Al-Qur'annya ya tetap sebagaimana riwayat dari Utsman bin Affan bersama para sahabat. Nah, kemudian itu keunggulan yang kedua ya. Tadi saya katakan ada 15 keunggulan sebenarnya yang tertera di sini. Keunggulannya adalah yang ketiga, ayat-ayat doa saya berikan blok. Nah, misalkan kita biasa menghafal ayat doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Termasuk juga ayat doa adalah ayat-ayat ruqyah. Nah, mungkin banyak di antara Anda yang merasa ruqyah itu adalah soal kesurupan saja. Nah, ini perlu kita hilangkan dan Anda bisa melakukan ruqyah cukup dengan memiliki Mushaf Ummahatul Mukminin ini. Karena ayat-ayat ruqyah saya berikan blok. Saya dan tim yang melakukan tentunya ya. Saya berikan blok pada ayat-ayat ruqyah. Misalkan adalah ayat ruqyah dari surah Ali Imran. Di sini adalah halaman 52 yaitu sani wa khamsun syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Ini adalah ayat ruqyah dan sekaligus ayat doa. Jadi kita tahu doa itu ada doa ibadah, ada doa masalah. Masalah ya, bukan masalah, masalah. Doa ibadah artinya kita memuji Allah, kita menyembah Allah, kita mengagumi Allah. Itulah doa ibadah dan ini termasuk doa ibadah karena kita tidak sedang meminta Allah tapi sedang memuji Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu wal azizul hakim. Jadi ayat ini adalah ayat doa, jangan salah. Jadi kita berdoa itu tidak sekedar kebanyakan kita mengartikan doa itu adalah yang penting kita meminta kepada Allah. Tidak. Doa itu adalah kita menyembah kepada Allah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan di dalam doa kita misalnya ayat doa ruqyah ya. Di dalam Al-Qur'an ini sudah saya beri blok, kelihatan kan ya? Misalkan ini surah Ali Imran ayat-ayat yang awal 1 sampai 5 alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat tawrata wal injila min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid wallahu 'azizun dzuntiqam huwallazi innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Biasanya kalau orang punya masalah gangguan gaib itu kemudian kesurupan, kemudian batuk-batuk, bahkan muntah-muntah dan lain sebagainya, ya itu reaksi begitu ya. Artinya Anda untuk melakukan ruqyah syar'iyyah cukup dengan memiliki Al-Qur'an ini. Ya, cukup memiliki Al-Qur'an ini. Anda bisa melakukannya. Ma'asyiral viewers or subscribers, tidak hanya itu, saya juga mencantumkan asbabun nuzul yang saya ambil dari kitab-kitab tafsir. Ya, ini ada blok asbabun nuzul di pojok sini ya, kelihatan. Nah, itu dia asbabun nuzulnya. Jadi Anda tidak hanya mempelajari terjemah Al-Qur'annya, tapi Anda juga mempelajari asbabun nuzulnya. Ini penting sekali. Apa itu asbabun nuzul? Ya, segera miliki. Kalau Anda belum tahu asbabun nuzul, segera miliki. Enak kan Al-Qur'an ini digenggam, ringkas, cukup satu tangan, tidak melelahkan tangan. Kadang Al-Qur'an yang berat lelah tangan kita ya. Nah, ini Al-Qur'annya kertasnya tipis karena pakai kertas QBB spesial Al-Qur'an. Ini teknologi terbaru, Al-Qur'annya spesial dengan kertas yang khusus. Nah, kemudian ma'asyiral viewers, nah ini juga saya perlu menyampaikan, pojokan dari kertasnya ini saya potong bentuk curve gitu ya, sehingga tidak mudah sobek, tidak mudah terlipat dan tidak mudah rusak juga Al-Qur'annya. Nah,
cocok kan sekali, cocok sekali. Nah, warnanya juga cantik, ada warna pink begitu ya. Nah jangan lupa tadi saya sampaikan bahwa cover Al-Qur'annya bervariasi. Anda bisa memilih berbagai macam pilihan cover variannya sesuai selera Anda. Jadi Anda silakan hubungi kami, karena kelebihannya lagi yang saya sampaikan adalah tanda wakaf dan ibtida atau start and pause. Nah ini dia, penting sekali. Kenapa penting sekali? Sebagaimana di Al-Quran yang pertama yang saya terbitkan adalah Al-Quran At-Tadarrus. Di situ sudah ada tanda wakaf dan ibtida'nya. Meskipun mohon maaf sekali para ahli Al-Quran, mohon maaf, mungkin Anda kurang setuju, kurang sependapat dengan kami ketika kami menghentikan, mempaus dan menstart sebuah ayat gitu. Mungkin Anda kurang setuju, mohon maaf, mungkin kami salah dan Anda punya pendapat sendiri. Kita sama-sama legowo begitu ya. Dan Anda sebagai pembaca, semua Ashrul viewers, Anda sebagai pembaca Al-Quran ini tidak berarti kemudian kalau berhentinya tidak sesuai dengan Al-Quran kami kemudian salah ya, tidak begitu juga ya. Anda bisa mengikuti ulama-ulama yang memang ahli juga, Anda bisa ikuti. Nah, kami juga tidak ngawur di dalam memberikan tanda wakaf dan ibtida'nya, sehingga kami sangat berhati-hati juga. Nah, Anda bisa tinggal menggunakan Al-Quran ini. Baik, ma'asyiral viewers or subscribers, misalkan saya berikan contoh ya. Ini saya baca acak, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ayatnya panjang, tapi ada tanda wakaf ya, ada tanda wakaf yang biasanya huruf Arab begitu ya. Itu semua Al-Quran biasanya sudah tersedia, tapi tanda wakafnya tadi ada di kalimat wajadilhum billati hiya ahsan. Tadi saya berhenti ya, itu sudah lazim biasa. Nah kadang kita orang-orang Asia, orang Indonesia khususnya nafasnya biasanya tidak panjang, sehingga untuk bisa berhenti pada kalimat wajadilhum billati hiya ahsan biasanya tidak kuat. Apalagi Anda yang sudah sepuh, sudah usianya renta, tidak sampai nafasnya di situ. Nah, maka saya bantu dengan tanda wakaf dan ibtida di sini. Nah, ini ya. Kelihatan tanda wakaf dan ibtidanya enak. Anda bisa menarik nafas, berhenti tanpa merusak makna ayat yang Anda baca. Ya, kadang misalkan kayak begini loh. Saya mengatakan sebuah kalimat begini. Ada loh kucing lewati orang mati. Nah, Anda memahami apa kalimat saya? Kalau saya berhentinya kalimatnya begini, ada loh kucing kemarin melompati orang mati. Apa yang Anda pahami? Kalau tadi, ada loh kemarin kucing itu melompati orang mati. Siapa yang mati? Orangnya toh. Orangnya yang mati. Kalau saya begini, ada loh kucing kemarin itu melompati orang mati. Nah, pastinya kita memahami kucingnya yang mati. Atau begini biasanya lihat ada kisahnya itu begini, ada seorang perokok berat pokoknya. Dia dikasih bacaan sama seorang dokter kesehatan, begitu ahli kesehatan, Pak silakan baca buku ini Pak. Nah, dia kemudian cerita sama temennya, perokok ini cerita, bro, saya kemarin itu habis baca buku bro, dikasih dokter. Bukunya itu judulnya Bahaya Merokok. Nah di situ isinya itu bahaya banget. Rokok itu bisa menyebabkan kemandulan, kemudian kehamilannya rusak, atau kemudian paru-parunya rusak dan lain sebagainya. Bahaya banget bro. Nah setelah baca itu saya berhenti bro. Kalimatnya perhatikan. Setelah baca buku Bahaya Merokok, saya berhenti. Nah ini pemenggalan kalimat ini penting sekali. Bisa jadi dipahami apa? Berhenti membaca atau berhenti merokok. Ya, karena itulah orang bisa lah ngeles gitu ya. Orang bisa ngeles. Nah, setelah saya baca buku tentang bahaya merokok, saya berhenti. Berhenti membaca maksudnya. Tapi tetap merokok juga. Nah, ya itulah
biasalah bahasa semacam. Nah, di dalam Al-Quran juga begitu. Anda misalkan tadi ayat yang saya baca tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum. Saya berhenti di situ. Bermasalahkah? Ya, secara tidak bermasalah, terlalu berat begitu. Tapi kalau saya berhentinya begini, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah, bermasalah? Jelas bermasalah. Kenapa? Makna dari ayat yang kita baca itu akan salah. Tidak terbayangkan kalau ayat yang kita baca adalah doa. Misalkan Rabbana hab, kita berhenti, lana min azwajina. Maknanya apa? Sudah berbeda maknanya. Kalau kita sambung Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, maknanya sudah bagus. Nah, kita meminta, ya Allah berikanlah kepada kami istri-istri dan anak-anak yang menjadi penyejuk jiwa kami, penyejuk mata kami. Nah, kalau saya tadi berhenti Rabbana hablana min azwajina, minta istri saja. Bisa jadi istrinya itu cewek gitu. Bisa jadi istrinya itu pemarah dan lain sebagainya ya. Nah, karena itu tanda wakaf dan ibtidah itu penting sekali. Oleh karena itu saya cantumkan di dalam mushaf Al-Quran Ummahatul Mukminin ini. Nah, masih banyak kelebihan lainnya. Segera hubungi kami, ada 15 kelebihannya. Segera hubungi kami di 0859 4648 2442 atau cari kami di Google di berbagai macam all shop, platform all shop ya. Al-Fasham Publishing ya. Al-Fasham, ALFASYAM Publishing, Al-Fasham. Ini kelebihannya saya bacakan. Ada asbabun nuzul tadi ya, ada penyambung ayat, kemudian yang keenam adalah transliterasi Arab Latin. Nah, artinya panduan transliterasi. Kemudian tanda wakaf dan petunjuk lainnya. Kemudian tanda wakaf dan ibtidah, start and pause, tajwid, skema ringkasan tajwid, gambar makharijul huruf, kemudian nama surah, daftar nama surah maksudnya, ayat-ayat sajadah, kemudian doa sujud tilawah, kisah Ummahatul Mukminin, kemudian panduan doa, kemudian yang ke-13 adalah doa-doa dalam Al-Quran di blok warna, kemudian zikir pagi dan petang. Nah, saya cantumkan juga karena penting sekali zikir pagi dan petang itu. Kemudian tematik doa para nabi dalam berupa tabel ya. Baik, begitu ma'asyiral viewers review saya tentang mushaf Al-Quran yang saya terbitkan. Cantik sekali, cocok untuk mahar, cocok untuk wakaf, cocok untuk hadiah, cocok untuk reward, cocok untuk seserahan mungkin dan lain sebagainya, oleh-oleh juga cocok loh, jangan salah, penting sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.